Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, Bu Nadia mau menjelaskan mengenai pembahasan kisi-kisi asas untuk kelas 10 SMA Kusuma Bangsa tahun pembelajaran 2023-2024. Tidak further dulu, langsung saja ke pembahasan soal yang pertama, yaitu mengenai struktur atom. Ya. Oke, ini soalnya. Elektron terakhir unsur X memiliki bilangan kuantum N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan 0, dan S sama dengan plus setengah. Lalu yang ditanya adalah, tentukan konfigurasi elektron unsur X, tentukan nomor atom unsur X, dan tentukan golongan dan periode. Oke, kalau misalnya kita mau tahu konfigurasi yang unsur X, ya, kita harus tahu dulu nih, ini tuh dari data bilangan kuantum ini, itu bagaimana konfigurasi yang ada di kulit terakhirnya itu. Oke, kalau misalnya N sama dengan 3, kamu berarti di sini terletak pada kulit ketiga ya. Jadi kamu tulis dulu nih, kulit ketiga gitu. Nah, kalau misalnya L sama dengan 1 tuh berarti dia subkulit apa, Nak? Oke, ingatkan ya. Kalau misalnya L sama dengan 1, itu subkulit P. Jadi subkulit itu kan ada 4 nih. Kalau subkulit L sama dengan 0 itu berarti subkulit S. Kalau L sama dengan 1 subkulit P, L sama dengan 2 subkulit D, L sama dengan 3 subkulit F. Berarti kalau L sama dengan 1 itu terletak di subkulit P. Gitu ya. Berarti di sini kita tulis dulu nih. 3P. Oke, katanya M sama dengan 0. Kalau bilangan kuantum M itu atau magnetik, dia menyatakan letak elektron di orbital. Di orbitalnya ya. Oke, jadi gimana nih? Jadi, kalau misalnya orbitalnya adalah M sama dengan 0, itu bagaimana? Jadi, ketika dia di subkulit S, berarti orbitalnya itu hanya ada satu kotak. Jadi orbital 0 saja. Kalau dia di subkulit P, maka dia orbitalnya ada 3 nih. Kenapa? Karena nilai bilangan kuantum magnetik itu dari minus L sampai plus L. Ini kan berarti kalau L sama dengan 1 dari min 1, 0 sampai plus 1 kan? Di sini Ibu tulis dulu. Ini min 1, 0 plus 1. Gitu. Lalu, kalau L sama dengan 2, berarti kan dari min 2, min 1, 0, 1, 2 ya. Berarti kotaknya ada berapa? Kotaknya ada 5. Ya, karena dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Kalau misalnya L sama dengan 3, maka bilangan kuantum magnetiknya itu dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Atau ada 7 nih kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, di sini Ibu buat dulu. Ini min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Berarti kalau misalnya dia di soalnya M sama dengan 0, ya, dan subkulit L sama dengan 1, subkulit L sama dengan 1 kan berarti kotaknya ada 3 ya. Kita tulis dulu nih, kotaknya tuh ada 3. Yang berkisar dari angka min 1, 0, sama plus 1. Gitu ya. Nah, terus katanya elektron terakhirnya tuh terletak di M sama dengan 0. Berarti kan dia tuh dia terletaknya di sini ya. Di M sama dengan 0 elektron terakhirnya tuh. Nah, masalahnya elektron itu kan bisa dalam posisi panah ke atas, bisa juga panah ke bawah tuh. Bagaimana menentukan panah ke atas atau panah ke bawahnya? Dilihat dari bilangan kuantum spin atau S-nya. Jadi, katanya kan S sama dengan plus setengah. Kalau bilangan kuantum spin itu menyatakan arah rotasi elektronnya. Kalau nilainya plus setengah, berarti arah panahnya itu ke atas. Ya, panahnya ke atas. Kalau dia min setengah, berarti panahnya ke bawah ya.
Nah, karena di soal itu katanya S sama dengan plus setengah, berarti arah panahnya kan ke atas. Arah panahnya ke atas dan dia stopnya di M sama dengan 0 kan, berarti di sini. Maka pengisiannya bagaimana? Pengisiannya itu dimulai dari sebelah kiri. 1, 2, stop dengan panah ke atas. Berarti sudah cukup nih, sampai sini aja. Nah, kalian hitung berapa jumlah panahnya. Ada 1, 2. Maka di sini konfigurasi elektron pada kulit terakhirnya itu adalah 3p2. Kalian buatlah konfigurasi lengkapnya. Untuk X itu dia stopnya di 3p2. Berarti kita buat nih dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Stop. Karena kan stopnya di 3p2. So, ini adalah konfigurasi elektron dari unsur X. Next, kita ke unsur B. Tentukan nomor atom unsur X. Kalau misalnya nomor atom, ya, nomor atom itu jumlahnya sama dengan elektron. Jika dalam atom netral, ya, jadi atomnya itu harus netral. Ya, nomor atom sama dengan elektron. Nah, jadi berapa nomor atomnya? Kan kita sudah tahu nih konfigurasi elektronnya. Kita hitung aja jumlah elektronnya. Ada berapa? 2, 4, 10, 12, 14. Karena elektronnya adalah 14, maka nomor atomnya juga 14. Nomor atom sama dengan elektron sama dengan 14. Sampai sini paham ya? Oke, next kita ke soal berikutnya yang C. Katanya itu tentukan golongan dan periode. Ingat, bagaimana menentukan golongan dan periode? Dilihat dari elektron valensinya. Nah, ini itu adalah elektron valensi. Ingatkan lagi ya, kalau misalnya elektron valensinya stop di S, maka kalian cukup melihat menjumlahkan elektron yang ada di subkulit S saja. Kalau elektron valensinya stop di P, maka kalian cukup menjumlahkan elektron yang ada di subkulit S tambah P. Kalau dia stopnya di D, maka elektron yang dijumlahkan itu adalah S tambah D. Ini kan stopnya di P nih, berarti kan S tambah P. Berarti elektron yang dijumlahkan S tambah P. Berapa? 2 tambah 2 itu adalah 4. Maka dia termasuk golongan 4. Oh iya, kalau kayak gini dia termasuk golongan A. Ya, yang ini juga A. Yang ini termasuk golongan B. Maka karena ujungnya di P, berarti S tambah P yang ini ya. Maka dia termasuk golongan 4A. Kalau misalnya periode dilihat dari nomor kulit yang paling besar. Di sini kulitnya ada 1, 2, sama 3. Berarti yang paling besar adalah 3. Maka periodenya itu adalah periode ketiga. Kak, ini jawabannya. Sampai sini paham ya? Oke, next kita ke soal berikutnya. Diketahui suatu atom Y memiliki nomor massa 89 dan 50 neutron. Tentukan konfigurasi atom Y. Baik, itu data diketahui adalah nomor massa dan neutron ya. Oke. Kita yang ke A dulu. Untuk mengetahui konfigurasi elektron pada atom Y, maka kita harus tahu dulu berapa jumlah elektronnya. Ibu ingatkan lagi ya. Jadi, nomor massa itu kan rumusnya apa, nak? Proton ditambah neutron. Kalau nomor atom itu jumlahnya akan sama dengan proton, gitu ya. Nah, terus nomor atom juga jumlahnya akan sama dengan elektron jika dia dalam keadaan atom yang netral atau tidak bermuatan. Berarti kalau kamu pengen tahu berapa jumlah elektron dari atom Y, kamu harus tahu dulu nih berapa jumlah protonnya. Bagaimana mencari proton? Kan di sini sudah diketahui data nomor massa sama neutron. Kalau nomor massanya 89, neutronnya adalah 50, maka protonnya bagaimana, nak? Protonnya itu adalah nomor massa dikurang neutron. Nomor massanya 89, neutronnya 50. Berapa tuh? 89 kurang 50 itu adalah 39. Berarti kita tahu bahwasannya
jumlah protonnya 39. Karena proton sama dengan elektron, maka elektronnya juga 39. Berarti di sini Y39. Bagaimana konfigurasinya? Yuk kita sama-sama buat. Ini sebenarnya kalian terserah ya, mau buat yang singkat atau mau buat yang kamu jabarin itu terserah, tapi di sini Bu Dadi mau buat yang jabarin aja ya. 36 Kr, 5S2, 4D, 36, 38, 39, 5S2, 4D1 ya. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya, Nak? Kalau kalian mau tanya, itu langsung aja komen di kolom komentar ya, atau bisa langsung WhatsApp ke ini. Next, kita ke soal yang B. Tentukan konfigurasi ion Y2+. Buat di sini ya. Y2+, 39. Bagaimana konfigurasinya? Ingat, kalau misalnya dia ion plus, artinya dia itu adalah melepas elektron. Kalau ion negatif, itu artinya dia menerima elektron. Berarti kalau plus 2 kan dia melepas 2 elektron ya. Kita lihat, kan di sini konfigurasinya 5S2, 4D1 ya. Nah, di sini subkulit terakhirnya itu adalah 4D. Ingat, pelepasan elektron itu terjadi pada kulit yang paling luar, bukan kulit terakhir, gitu ya. Jadi, pelepasan elektron terjadi pada kulit terluar. Kulit terluar itu biasanya ditandai dengan nomor kulit. Aduh, jelek banget. Ibu nggak biasa loh sini. Ya. Pelepasan elektron itu terjadi pada kulit terluar. Kulit terluar itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan nomor kulit yang paling besar. Jadi kan di sini, kita lihat bahwasannya kulitnya itu kan ada 5 sama 4. Berarti nomor kulit yang paling besar itu kan adalah 5 tuh. Maka kulit terluarnya adalah 5. Maka pelepasan elektron itu terjadi pada kulit nomor 5 dulu. Nah, berarti dia melepas di 5S2 dulu. Katanya kan dia melepas 2 nih. Berarti kalau dia melepas 2, ini kan melepas 2, tinggal berapa jadinya, Nak? Kalau misalnya dia melepas 2, maka konfigurasinya itu kan tinggal 36 Kr 4D1. Maka jawabannya adalah ini untuk Y2+. Coba deh soal satu lagi ya. Misalnya itu ada misalnya ada 21 SC ya, biar kalian lebih paham. Ada 21 SC, itu konfigurasinya 18 AR, lalu 4S2, 3D1. Terus katanya 21 SC ini dia melepas 1. Ingat, pelepasan elektron terjadi pada kulit yang paling besar. Berarti kulit yang paling besar kan ada 4 sama 3. Yang paling besar kan adalah 4 nih. Maka pelepasan terjadi pada kulit 4S2. Karena dia melepas 1, maka di sini kita bisa lihat bahwasannya elektronnya dilepas sebanyak 1. Sehingga sisanya berapa, Nak? Sisanya itu adalah 18 AR, 4S1, 3D1. Paham ya? Kalau misalnya Bu punya 15P itu adalah 10Ne. Aduh, ya udah, capek banget. Ya gitulah pokoknya, sampai sini paham ya. Oke. Next question yang C ya. Tentukan notasi ion Y2+. Nah, kalau misalnya notasi ion, itu harus ada data nomor massa, nomor atom, sama ionnya apa. Nomor massa itu kan
Wah, diketahui di soal ini 89. Jadi langsung aja nomor masanya 89. Terus di bawah nomor atom. Nomor atom itu kan sama dengan proton tuh, kata Ibu tadi ya. Nomor atom sama dengan proton. Sama dengan elektron kalau dia dalam muatan netral. Tadi kan proton sama elektronnya kan 39 nih. Berarti di sini angka di bawahnya adalah 39. Terus katanya notasi ion 2+, maka ionnya adalah 2+ atau plus 2. It's just the same. So this is the notation ion of Y element. Sampai sini paham ya? Oke, next nomor 3. Jika atom Z terletak pada golongan 2B periode 4, tentukan jumlah orbital penuh dan setengah penuh pada atom Z. Oke, kita ke sini dulu. Katanya dia di golongan 2B periode 4. Nah, kalau misalnya dia golongan 2B, ingat kan? Tadi kata Ibu, kalau di elektron valensinya di S, maka elektron yang perlu kamu jumlahkan adalah hanya di subkulit S saja, dan dia termasuk golongan A kan? Tepatnya 1A sampai 2A. Kalau di ujungnya di P, berarti kan dia tuh elektron valensinya itu adalah S tambah P, berkisar dari golongan 3A sampai 8A. Kalau dia elektron valensi di D, berarti S tambah D itu berkisar dari golongan 1B sampai 8B. Katanya dia di golongan 2B nih, berarti kan masuk ke area sini kan, maka subkulit terakhirnya itu adalah S tambah D, gitu. Ingat, kalau misalnya golongan 2D itu bagaimana si elektron valensinya itu? Elektron valensi pada golongan 2B itu bukan NS2ND0 ya. Jadi elektron valensinya itu adalah NS2ND10. Kenapa bisa begitu, Bu? Oke. Kemarin kan sudah dijelaskan ya bahwasannya kalau misalnya elektron valensi untuk golongan B aja ya Bu, Ibu Nadia review lagi ya. Untuk golongan B, Ibu Nadia review lagi. Kalau misalnya dia itu jumlahnya adalah NS2ND1, kan dia golongan 3B kan? Kalau dia NS2ND2, dia golongan 4B. Kenapa? 2 tambah 1, 3. 2 tambah 2, 4. Terus NS2ND3 itu golongan 5B, NS2ND4 golongan 6B, NS2ND5 golongan 7B, NS2ND6 golongan 8B, NS2ND7. Nah, ini kan kalau kamu jumlah itu kan 2 tambah 7 itu 9 tuh. Tapi dia termasuk masih golongan 8B. Nah, ingat kemarin Bu Nadia bilang, kalau penjumlahan elektronnya itu adalah 8, 9, sama 10, ya, maka dia termasuk golongan 8B semua. Itu ya, golongan 8B semua yang ini. Nah, kalau elektron yang dijumlahkan itu jumlahnya adalah 11 dan 12 ya. Ini kan kalau jumlahnya 11 nih, maka dia termasuk golongan 1B. Kalau dia jumlahnya 12, 2 tambah 10, 12, maka dia termasuk golongan 2B. Ini kan golongan 2B di soal, maka elektron valensinya itu adalah NS2ND10. Karena dia terletak pada periode 4, maka kulitnya kita ganti dengan angka 4. 4S2, ingat, habis 4S2 itu adalah 3D10 ya. Maka konfigurasi elektronnya itu adalah 18AR, 4S2, 3D10. Oh, yang ditanya adalah jumlah orbital penuh dan setengah penuh ya. Karena nggak muat lagi space-nya, Bu Nadia bakal buat slide yang baru. Ya, ini kita simpan dulu. Oke, jadi tadi kita dapat konfigurasi elektronnya itu adalah, ya, jadi nanti kalian nggak kelihatan lagi kalau Ibu pakai warna oranye. Z itu katanya konfigurasinya adalah 18AR,
4s2, 3d10. Nah, berarti bagaimana kita menentukan jumlah orbital penuh dan setengah penuh? Nah, kalau mau nentuin orbital, berarti mau nggak mau kita harus gambar nih orbitalnya. Kita jabarin ya biar lebih paham. Konfigurasinya Z itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Oke, S itu kan dia orbitalnya tuh kotaknya ada 1 nih. S ini juga ada 1, P itu ada 3, S ada 1, ini P ada 3 kotaknya, S ada 1, kalau dia kotaknya ada 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, di sini pada 1s2 elektronnya ada 2. 1, 2. Penuh dong. Ini juga 2 nih. 1, 2. Ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 2 nih. 1, 2. Ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 2. 1, 2. Ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang ditanya orbital penuh dan setengah penuh. Ya, ini pada orbital 1s ini, dia kan penuh nih. Maka jumlah orbital yang penuhnya itu kan ada 1 nih, 1 orbital. Ini juga ada 1 orbital. Ini penuh semua, maka jumlah orbital yang penuh itu ada 3. Ini ada 1, ini ada 3 orbital yang penuh, 1, 2, 3. Ini ada 1, dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 3. Terus orbital yang setengah penuh berapa, Bu? Oh, ada. Ini kita jumlahin juga ya. Jumlahin dulu. Berarti jumlah orbital yang penuh itu ada berapa? 1, 2, 5, 6, 9, 10. Sorry. Di sini jumlah orbital yang penuhnya bukan 3 ya. Sorry, ke bawah suasana. Di sini jumlah orbital yang penuhnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah orbital yang penuhnya ada 5. Yuk kita sama-sama hitung orbital yang penuhnya ada berapa jumlahnya. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 15. Berarti jumlah orbital yang penuh itu ada 15. Maka jumlah orbital yang setengah penuh ada berapa, Bu? Setengah penuh itu ada berapa? Nggak ada. Nah, ini orbitalnya penuh semua. Maka jumlah orbital yang setengah penuhnya adalah 0. Sampai sini paham ya? Kalau misalnya Bu Nadia buat kayak gini nih misalnya. Maka jumlah orbital yang setengah penuh berapa? Nah, di sini kan jumlah orbital yang setengah penuh kan, ini kan setengah penuh nih. Ini juga setengah penuh kan? Berarti di sini jumlah orbital yang setengah penuh ada 2, yang penuhnya itu ada 1. Paham ya? Oke. Tentukan, oke, ini yang A. Lalu kita ke yang B. Tentukan konfigurasi elektron Z2+. Alright, tadi kan kita tahu bahwasannya konfigurasinya adalah 18AR, 4s2, 3d10. Ingat, pelepasan elektron itu terjadi pada nomor kulit yang paling besar. Nomor kulit yang paling besar adalah 4s. So, the configuration electron of Z2+ itu adalah sisanya tinggal 18AR, 3d10. Udah. Oke, kita ke C. Tentukan 4 bilangan kuantum dari elektron terhadap pada unsur Z ya. Yang digaris bawah adalah unsur Z. Kita buat dulu konfigurasi unsur Z adalah 18AR, 4s2, 3d10. Yang ditanya adalah dari elektron terakhir. Terakhir berarti 3d10 ya kalau yang elektron terakhir. Kalau elektron terluar baru 4s2. Tapi kalau elektron terakhir itu adalah 3d10. Oke. 3d10 bagaimana bilangan kuantumnya, nak? 3d10 berarti kulitnya kan sama dengan 3 nih, maka N-nya sama dengan
3. Kalau dia di subkulit D, berarti L-nya berapa? Ingat, kalau L sama dengan 0 subkulit S, L sama dengan 1 subkulit P, L sama dengan 2 subkulit D. Magnetiknya gimana? Magnetiknya itu dilihat dari bilangan kuantum azimutnya atau L-nya. Kan L-nya sama dengan 2 nih, berarti kan kotaknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 bergeser dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Gitu ya. Di sini katanya elektronnya itu ada 10. Berarti kita harus buat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti elektron terakhirnya tuh stopnya sini kan, yang paling akhir. Stopnya di 2 nih. Berarti M sama dengan 2. Karena dia elektron terakhirnya itu panahnya ke bawah, maka S-nya sama dengan min setengah. Oke, sampai sini paham ya? Next. Dari soal nomor 1, 2, 3, urutkan kenaikan jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan unsur X, Y, Z. Waduh, banyak ya. Alright, kita review dulu ya sifat periodik unsur atau periodic trends. Dari atas ke bawah, itu jari-jari atom kan bakal semakin meningkat nih. Tapi kalau energi ionisasi itu bakal semakin menurun, afinitas elektron itu bakal semakin menurun, keelektronegatifan bakal semakin menurun. Tapi kalau dari kiri ke kanan dalam tabel periodik itu kebalikannya. Berarti jari-jarinya semakin menurun, energi ionisasinya itu akan semakin meningkat, afinitas elektronnya akan semakin meningkat, keelektronegatifannya juga akan semakin meningkat. Nah, coba kan disuruh mengurutkan unsur X, Y, dan Z. Kita lihat soal sebelumnya, X tadi itu ada berapa nomor atomnya? Di soal nomor 1, X itu nomor atomnya adalah 14 ya. 14X. Kalau Y itu ada 39. Ya. Oke. 14X, 39Y. Kalau Z berapa? Kalau Z tadi itu nomor atomnya ada berapa nih? 18, 20, 30 ya. Jadi nomor atom Z itu adalah 30. Alright. Untuk tahu nih bagaimana urutan sifat periodik unsurnya, ya kita harus tahu dulu dia terletak di golongan berapa dan periode berapa. Ya sama-sama konfigurasi dulu. 10Ne, 3S2, 3P, 2 ya, 10, 12, 14. Kalau ini 8, ini 36 KR, 5S2, 4D. Kayak tadi kita udah nentuin. Ya, 4D1 ya, 36, 38, 39. Tadi kita sebenarnya udah nentuin golongan sama periodenya, guys. Ya, tapi ya udah terlanjur. 18 AR, 4S2, 3D, 10. Ini ujungnya di P nih, sekalian kalian belajar juga ya, itu review. Ujungnya di P berarti S tambah P. 2 tambah 2, 4, berarti golongan 4A, periode 3. Kalau ini ujungnya di D, berarti S tambah D, 2 tambah 1, 3. 3 apa? 3B, periode 5 ya. Oke, kalau ini ujungnya adalah D, berarti S tambah D. 2 ditambah 10, 12. Kalau 12 berarti golongan 2B, periode 4. Alright, kita lihat nih. Kalau dari golongan dan periode itu kan sebenarnya di 3B dulu ya. 3B dulu, baru ke 2B, baru ke 4A kan. Kalau dalam tabel periodik, coba dicek tabel periodiknya. Dari kiri ke kanan itu 3B dulu, 2B baru ke 4A. Periodenya ada 3, 4, 5. Berarti periode 3, 4, 5. Silakan dilihat ya susunan unsur berdasarkan tabel periodik gitu gimana. Alright. Sini katanya X itu di 4A periode 3. 4A periode 3 berarti sini X. Kalau Y itu ada di 3B periode 5. 3B periode 5 berarti sini Y. Lalu ada Z itu 2B periode 4 berarti di sini. Oke, kalau kita lihat nih jari-jari atomnya bagaimana? Jari-jari atom siapa?
dia minta urutan kenaikan. Berarti kalau kenaikan itu dari rendah ke tinggi ya. Masya Allah. Rendah ke tinggi. Naik kan? Nah, itu berarti rendah ke tinggi. Jari-jari atomnya bagaimana? Katanya kan jari-jari atom semakin ke bawah semakin meningkat, semakin ke kanan semakin menurun kan jari-jarinya. Gitu. Berarti kalau kita lihat dari yang paling kecil, siapa yang paling kecil? Maka yang paling kecil itu kan yang letaknya paling atas tuh. Yang paling atas dan yang paling kanan. Berarti jari-jarinya itu kenaikannya itu dari X dulu, lebih kecil daripada Z, lebih kecil daripada Y. Kan kenaikan kan dari rendah ke tinggi, naik dianya. Berarti jari-jari yang paling rendah itu letaknya itu yang paling atas dan yang paling kanan, which is itu adalah X, lalu kita ke Z, lalu kita ke Y. Kalau energi ionisasi gimana Bu? Energi ionisasinya tuh ya udah nah tinggal kebalikannya aja gitu. Kan energi ionisasi kan dari yang paling kecil, semakin ke bawah kan semakin kecil, semakin ke kanan kan semakin besar tuh energi ionisasinya. Berarti yang paling kecil itu yang letaknya paling bawah, terus paling kiri. Berarti Y lebih kecil daripada Z, lebih kecil daripada X. Bagaimana afinitas sama keelektronegatifannya? Karena dia sama kayak energi ionisasi, maka afinitas elektronnya itu juga kenaikannya itu adalah Y, Z, X. Keelektronegatifannya juga sama. Y, Z, X. Paham ya? Oke, sampai sini. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, silakan bertanya ya. Untuk video, untuk pembahasan soal berikutnya, itu akan dibuat video terpisah. Karena Ibu mau sholat asar dulu. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.